Selanjutnya kita akan masuk di sesi yang keempat di hari yang pertama ini. Bapak Ibu kita mundur cukup jauh ya. Tapi ya mohon maaf karena memang ini hari yang pertama. 30 menit ya Pak Ansori ya, untuk materi Google Sheet. Oke. Baik, kami persilahkan waktu sepenuhnya kepada Pak Ansori untuk memaparkan materi kita di sesi yang keempat ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Katarina dan Pak Susilo yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan saya sangat terhormat untuk bisa bertemu dengan guru-guru hebat yang ada di kelas H ini, ya. Terus terang Bu, saya masih belajar ini. Begitu, oke. Mohon maaf ini tadi koneksinya nggak bagus, ini akhirnya saya pakai kameranya yang mungkin nggak begitu jelas, mohon maaf itu, ya. Baik, Bapak Ibu, kalau sekarang tugas saya untuk yang Google Sheet, ya, Google Sheet, karena kemarin yang disampaikan ke pembagian itu adalah bukan Google Sheet-nya, tapi mulai dari pengolahan datanya. Berarti akan saya mulai dari hasil dari apa namanya Google Form, ya, dari Google Form, kemudian nanti kita masuk ke Google Sheet, ya. Terutama yang berkaitan dengan analisa hasil ulangan. Saya yakin ini Bapak Ibu peserta mungkin sudah pernah menggunakan apa namanya, menganalisa hasil ulangannya yang ada di dalam, terutama tadi kalau saya lihat sudah pernah menggunakan Google Form semua, kan berarti sudah pernah. Untuk itu barangkali kalau ada dari Bapak Ibu yang mau apa namanya istilahnya mohon dijawab pertanyaan saya, Bapak Ibu saya kira sudah pernah menggunakan Google Sheet, ya. Oleh karena itu mohon dituliskan di chat ini, ya, Bapak Ibu siapa saja yang sudah pernah menggunakan Google Sheet. Monggo silakan sambil saya cek di sini, ya. Kalau tadi dari yang disampaikan oleh Bu Katarina yang berkaitan dengan apa namanya Google Form, karena kaitannya Google Form itu adalah Google Sheet, ya, maka pasti rekan-rekan, teman-teman, peserta sudah familiar dengan Google Sheet ini. Ini kalau saya lihat, ya ternyata sudah banyak ini, Bu Fitri, Bu Penny, Pak Musbihin, ya, Bu Anggun, Bu Agustin, Pak Suhartono, kemudian Pak Caryono. Nah, ternyata ini sudah cukup banyak juga. Berarti kaitannya dengan Google Sheet itu kemungkinan Bapak Ibu sudah familiar. Untuk itu saya tidak perlu menjelaskan bagaimana apa namanya Bapak Ibu membuka maupun menggunakan Google Sheet-nya. Tetapi akan lebih apa namanya ke arah bagaimana kita memanfaatkan Google Form dengan Google Sheet-nya yang dari hasil baik itu ulangan ataupun yang lainnya untuk menganalisis soal yang kita buat, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu ada yang sudah pernah menganalisis soal yang dibuat di Google Form, Bapak Ibu. Monggo saya tunggu jawabannya ini. Selama ini Bapak Ibu kalau menganalisis hasil ulangan menggunakan apa Bapak Ibu? Monggo. Menggunakan Excel, oke, ya. Baik Bapak Ibu, ini ada sebagian juga rata-rata menggunakan Excel, ya. Walaupun ini yang menjawab baru beberapa nih. Pak Sudadi malah sudah menggunakan spreadsheet ini. Baik, nah ini Pak Sudadi nih.
Biasanya Pak Sudadi menggunakan spreadsheet-nya menggunakan bantuan yang lain apa enggak? Apa langsung dengan menggunakan spreadsheet saja Pak? Sama seperti Excel misalnya. Monggo Pak Ya, Sudadi. pakai spreadsheet saja Pak. Oke, terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu. Kadang akhir-akhir ini saya pakai tambahan itu Upsheet. Upsheet. Untuk iya. Upsheet itu kan untuk aplikasi. Oke. Ya. Terima kasih Pak Sudadi. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Muhammad Ansori dari SMA Negeri 2 Semarang yang kebetulan baru pada sesi pada periode pulpen yang kelima ini saya ikut terlibat karena memang sebelumnya pakar-pakar seperti Bu Katarina, Pak Susilo, ya, kemudian juga Bu Asih gitu ya, itu adalah senior saya, dan saya karena diikutkan ini dalam sesi ini, maka semoga saya bisa menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin share screen, tapi ini langsung ke dalam bentuk form Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu yang mana dari hasil form itu saya memperoleh hasil seperti ini Bapak Ibu. Sebenarnya ada apakah sudah bisa kelihatan Bapak Ibu? Oke, baik. Kebetulan saya menambahi dari yang disampaikan oleh Bu Katarina dan Pak Susilo tadi. Kebetulan saya mungkin belum berhasil Pak ya untuk mempush anak-anak menggunakan akun belajar karena memang kelas yang saya ampu kebetulan itu semuanya belum ada akun belajarnya. Maka saya izinkan untuk menggunakan Gmail-nya. Nah, cara untuk membatasinya maka saya mengirimkan hanya melalui Gmail yang dia daftarkan untuk menerima soal. Jadi saya kirimkan soalnya, tautannya, kemudian saya batasi, dia hanya bisa mengerjakan dalam waktu tertentu dengan ekstensi, kemudian juga hanya bisa mengerjakan 1 kali, misalnya kalau memang ulangan begitu. Sehingga paling tidak bisa membatasi, apalagi kalau ditambahi dengan password yang tadi diberikan semacam token oleh Bu Katarina tadi. Baik Bapak Ibu, kalau kita sudah memperoleh nilai seperti ini dari hasil kita ulangan ya. Nah, ini saya contohkan satu kelas misalnya anak-anak itu melakukan ulangan ternyata hasilnya seperti ini. Ya. Ada 85, ada 95, ada 60, kemudian ada juga yang dapat 35. Kemudian juga ternyata tidak ada yang dapat 100. Oleh karena itu saya harus membuat salah satu menggunakan email sembarang saja, tidak masalah. Ini saya ganti, kemudian saya buat kuncinya yang hasilnya 100. Begitu Bapak Ibu ya, karena ini nanti akan kita gunakan sebagai pembanding. Nah, supaya kita bisa mendapatkan hasil analisis, maka kita bisa menggunakan ekstensi ya. Kalau di spreadsheet ya, atau di Google Sheet itu ada ekstensi, kita boleh menambahkan yang namanya add-on. Kita bisa menggunakan dapatkan add-on. Ini untuk membantu Bapak Ibu mengolah nilai supaya bisa dianalisis per butir soalnya, begitu Bapak Ibu ya. Misalnya ini saya tambahkan add-on, nanti dia akan muncul ya. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang gambarnya ini ya, clue baru ini adalah untuk membantu kita mengolah nilai kita. Ya. Nah, karena kebetulan yang di spreadsheet
yang saya gunakan ini sudah, ya akhirnya yang flow baru ini langsung ya kita pakai aja flow baru di sini. Ya. Langsung nanti dilanjutkan, kemudian nanti ditujui bahwa ini nanti akan ditempelkan pada spreadsheet kita begitu. Nanti kalau sudah masuk menggunakan akun belajar kita sama menggunakan akunnya, sehingga nanti kalau kita panggil akan muncul lagi. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini kalau kita lihat, karena saya sudah menginstalasi, ya nanti tinggal diinstal saja. Ya, langkah-langkahnya sederhana. Kemudian ini kita ambil yang flu baru, ya flu baru. Kemudian kita gunakan untuk sheet ini, begitu. Untuk sheet ini. Kemudian ini akan bentar, ini keliru tadi ngambilnya Bapak Ibu. Ini saya hapus dulu nggih, mohon maaf. Dari sini tadi saya maksudnya harusnya dari skor sini aja. Ini saya masukkan flow barunya, saya ulangi lagi. Ini pakainya yang advance dulu Bapak Ibu. Ya, kita menggunakan yang apakah ini sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah nggih? Halo? Sudah, Pak. Oh, sudah nggih. Yang flow baru ini ya, oke, terima kasih. Pakainya yang advance, kemudian kita ambil advance option. Ini tunggu prosesnya, kemudian kalau sudah sampai tunggu prosesnya sudah selesai akan muncul seperti ini. Ini adalah persentase KKM-nya. Kalau kita menentukan KKM-nya misalnya 60, ini pecahannya 5 Bapak Ibu. 60, 65, 70, 75 atau berapa? Misalnya saya ambil yang 70 aja ini Bapak Ibu. Ini misalnya KKM-nya pada KD ini kebetulan 1 KD, ini 70. Ya, kemudian ini kita gunakan yang auto grid. Nanti akan dipergunakan sebagai auto grid-nya sehingga nanti akan muncul warna yang berbeda kalau ada di bawah 70%. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang di bawahnya ini kita biarkan saja karena skor ini ya soal yang saya gunakan itu ada 20 soal berarti skornya hanya 2,5 berarti di bawah 10 ini tidak perlu kita rubah. Kecuali kalau soalnya jumlahnya 5 nah ini nanti kita rubah misalnya maksimum poin setiap pertanyaan misalnya 20 atau berapa begitu misalnya tergantung dari jumlah soalnya. Kalau jumlah totalnya itu kurang dari 10, maka ini kita biarkan. Kalau sudah Bapak Ibu, kemudian ini kita langsung speed saja. Nah, baru kemudian ini nanti bisa kita panggil lagi menggunakan flow barunya, tapi flow baru ini kita gunakan untuk menggrade atau menganalisis soal yang sudah kita lakukan tesnya. Misalnya saya langsung ambil grade assessment. Tunggu prosesnya sampai dengan berlangsung, kemudian nanti akan muncul dialog seperti ini dari flow baru. Nah, kalau nanti misalnya yang tidak menggunakan skor, ya, nanti yang tidak kita apa istilahnya tidak kita gunakan untuk membandingkan ya itu maka kita jadikan identitasnya misalnya identitasnya ini gradingnya ini ya ini adalah identitas siswa berarti nanti sesuai dengan identitas siswa emailnya juga identitas kemudian kelasnya juga sebagai identitas kemudian nama siswanya juga sebagai identitas. Sedangkan yang di bawahnya ini biarkan normal grading, artinya nanti bobotnya adalah 1. Kalau yang ini nanti tidak ada bobotnya Bapak Ibu. Kalau ini nanti kita beri bobot, nanti dia akan ikut menjumlah begitu. Ya, karena yang kita gunakan untuk ulangan itu kan yang soalnya saja ini berarti yang mulai soal saja yang dibuat normal grading.
sampai dengan soal selesai semuanya sama. Sedangkan yang tidak ada nilainya itu kita pilih identify student. Berarti ini adalah bagi identitas student. Kalau sudah, tinggal kita proses saja Bapak Ibu. Ya, begini. Kita tunggu, kemudian akan muncul. Nah, di sini ternyata sudah sesuai ini Bapak Ibu. Semua peserta sudah ada di sini semuanya. Kalau sudah ada semuanya, maka yang menjadikan pembanding tadi adalah kuncinya Bapak Ibu. Kuncinya kebetulan saya menggunakan absen email sembarangan, kemudian skornya sudah dapat 100. Ini saya gunakan sebagai guru. Berarti ini guru sebagai pembanding dari semua. Sehingga yang skor normalnya adalah ini. Maka ini saya pilih untuk diklik Bapak Ibu sebagai pembanding. Ya, kalau sudah tinggal dilanjutkan saja Bapak Ibu. Klik begitu, maka tunggu prosesnya analisis kita sedang dikerjakan oleh Flu baru. Ya. Jadi di sini langsung muncul, nanti akan segera kelihatan bahwa proses ini sudah terlaksana. Flu baru di sini sudah semuanya, sudah komplit, maka aplikasinya ini kita tutup dan ini sudah jadi semuanya. Ya. Poin maksimal 20 betul, ya. Rata-rata 15,21. Kemudian peserta tesnya ada 33, yang nilainya skornya atau yang tidak bisa dikerjakan oleh siswa sama sekali tidak ada. Law of scoring question ini adalah butir soal yang tidak bisa dikerjakan oleh siswa. Sedangkan yang di bawah KKM ini, tadi kan KKM-nya 70 Bapak Ibu. Maka yang di bawah 70 dia akan berwarna berbeda ini. Ini semuanya ada. Nah, ini sudah ada semuanya. Kemudian setiap butir soalnya yang tadi ada grade-nya tadi di sini, maka ini soal ini mudah karena 96% siswa bisa mengerjakan. Kemudian berikutnya di sini juga soal yang mudah. Terus ya, ini soal sedang karena 69, 63. Terus begitu. Jadi tiap butir soal. Nah, ini soal sulit Bapak Ibu. Ada tandanya berbeda karena hanya 50% lebih sedikit. Ya, belum mencapai 75%. Ya, ini semuanya sudah langsung kelihatan hasilnya per butir soal Bapak Ibu. Jadi ini tadi kalau selama ini Bapak Ibu menggunakan Excel, menggunakan apa? Karena difasilitasi oleh Google Sheet ini, kita bisa memanfaatkan ekstensinya yang namanya Flu baru ini untuk ditempelkan di sheet kita. Dan lebih enaknya lagi Bapak Ibu, ini nanti kita unduh dan berubah Bapak Ibu. Ya, kalau ini nanti kita unduh, ya, hasilnya nanti akan tetap seperti ini. UH pertama misalnya, ini kelas 12, ternyata hasilnya seperti ini. Jadi soal-soal yang mungkin terlalu mudah atau yang lain nanti bisa dikurangi atau tergantung dari prosentasenya. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk untuk latihannya ini juga sederhana Bapak Ibu. Untuk itu nanti kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan Google Sheet ya dari ulangannya tadi, maka hasilnya bisa kita gunakan untuk menganalisis soal. Tapi yang harus diperhatikan, yang tidak ada nilainya itu jangan dibuat grade normal. Kalau di grade normal nanti akan ada angkanya nih ya, yang ada angkanya ini berarti dia yang betul, yang 0 ini berarti yang salah. Begitu Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu untuk sementara ya mengolah hasil ulangan ataupun juga hasil angket atau yang lainnya dalam waktu sekejap kita bisa langsung menyelesaikan. Ya, demikian juga
kalau misalnya yang kita gunakan beberapa kelas. Ini kebetulan saya ambil hanya dari satu kelas, maksud saya biar lebih gampang begitu Bapak Ibu. Kalau saya biasanya ngajarnya 3 kelas, ya saya jadikan 1 nanti hasilnya, karena ulangannya anak-anak biasanya sama, tapi saya acak di dalam soalnya, pengerjaannya, ulangannya walaupun berbeda, tapi pada hari yang sama, gitu Bapak Ibu. Sehingga karena waktunya terbatas, begitu, sehingga anak-anak sudah memanfaatkan itu untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata ya memang hasilnya juga ada yang masih kayak begini, begitu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk mengolah hasil ulangan ya menggunakan Google Spreadsheet, gitu Bapak Ibu. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dulu Bapak Ibu. Ya, saya kembalikan lagi kepada Pak Sus yang barangkali nanti ada yang mau ditanyakan begitu. Baik, saya menggantikan Pak Sus, Pak Ansori. Bapak Ibu, demikian tadi paparan materi Google Sheet dari Pak Ansori. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan sekitar materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ansori. Di chat ada Pak, mungkin. Ya, saya Oh, baik Ibu Nikmah Arini, silakan. ya, terima kasih waktunya. Gini Pak Ansori, tadi ketika hasil dari ulangan tadi kan kadang dalam mengerjakan tidak berurutan. Acak, kadang nomor 10 sudah mengerjakan, baru nomor berapa, nomor 1 belum mengerjakan. Berarti kan hasilnya kan acak. Berarti ketika mau dianalisis harus diurutkan dulu atau tidak nih Pak? Ya, Oke, terima kasih Bu Nikma. Saya tanggapi dulu ya Bu, biar nanti saya tidak lupa itu kalau nanti banyak. Ini kelihatannya sudah ada yang tanya. Baik, Bu Nikma, kalau kita menggunakan Google Form dan kita settingannya menggunakan acak, itu nanti kalau diunduh sudah kembali normal Bapak Ibu. Jadi perlu diketahui, itulah enaknya kita menggunakan Google Form. Di tampilan anak itu berbeda-beda, tapi masuknya ke dalam Google Sheet itu sudah urut sesuai dengan soal yang kita buat pertama kali Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir nanti akan tertukar dengan siapa, tidak akan tidak seperti itu, karena memang itu aplikasi yang berbeda, yang satu di Google Sheet, kemudian yang satu itu ada di Google Form. Jadi nanti kalau sudah masuk ke sana itu nanti sudah sesuai dengan urutan soal yang kita buat pertama kali Bapak Ibu. Cuman yang ketika di generate artinya link itu diakses oleh orang pertama, kedua, ketiga, ya, keempat itu nanti ya, maksudnya seperti itu. Acak Bu, gitu. Acak begitu Bu siswanya. Nina. Jadi tidak usah ya acak otomatis. Barangkali mungkin kalau mau membuktikan nanti bisa kita coba beberapa begitu ya. Nomor pertama dari si A berapa, si B itu apa, begitu nanti soalnya bisa berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi artinya sudah dibantu oleh Google Form itu diacak, tapi masuknya ke Google Sheet itu sesuai dengan yang kita rencanakan awal begitu Bapak Ibu. Begitu Bu Nima. Ya, maksudnya yang mengerjakan siswanya Pak. Waktunya kan kadang nomor 10 lebih dulu selesai. Jadi masuknya kan lebih dulu. Nanti nomor absen 1 baru belakangan. Itu terus kalau memang kita menggunakan ekstensi, ya mungkin ini nanti bagiannya Bu Katarina mungkin ya. Kalau menggunakan ekstensi, apa namanya, banyak ekstensinya Bu yang bisa membantu. Ada yang time limiter atau yang lainnya. Artinya time limiter kalau kita batasi waktunya sudah mulai ya harus bisa. Tapi kalau di Proctor ya, yang di Proctor itu kapan anak mulai mengakses itu waktunya baru berjalan.
Jadi ada beda-beda begitu. Memang ada mana yang kita pakai. Cuma kalau yang kita menggunakan limiter itu yang dibatasi waktu pelaksanaannya begitu. Kemudian kalau anak itu masuknya telat, dia akan telat, kehabisan waktu. Tapi kalau yang di proktor itu anak sejak mengerjakan baru dihitung waktunya berjalan. Sama seperti kalau kita menggunakan Edmodo gitu. Oke. Itu ekstensi tambahan. Barangkali dari teman-teman atau mungkin dari rekan-rekan yang lain nanti bisa menambahkan. Begitu Bu Nima. Ya, makasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, ini yang dicat tadi kelihatannya Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri. Ya, untuk skor tiap butir soal, apakah harus sama agar bisa dianalisis menggunakan flow baru? Ya, memang kalau di flow baru ini memang sebaiknya skornya sama Bapak Ibu. Karena kalau skornya berbeda nanti bobotnya jadi agak-agak tidak kompatibel gitu ya. Karena memang di sini untuk menganalisisnya poinnya semuanya disamakan satu begitu. Dibobot satu. Kalau misalnya 5 ya 5 semua, kalau 10 ya 10 semua, kalau misalnya 2,5 ya 2,5 semua. Makanya di sini yang menjadi keterbatasannya adalah skornya harus sama begitu kalau kita mau menganalisis. Memang kalau kita menggunakan format analisis kan begitu. Kecuali kalau yang urean atau yang bobotnya beda itu kan ya mungkin agak manual. Ini yang saya belum pernah menggunakan begitu Bapak Bu Fitri. Begitu nggih Bu Fitri ya. Kemudian yang berikutnya Bu Fitri sudah jelas nggih Bu? Oh, hanya cat saja, nggih. Terima kasih. Berikutnya Pak Suhartono, ya nyuwun tulung materinya Pak Ansori diunggah mana tadi? Diunggah linknya seperti Bu Katarina, ya. Baik, kalau ini tadi saya hanya praktek Pak, jadi materinya nanti yang berkaitan dengan itu, videonya nanti saya sampaikan ke Bapak Ibu tautannya. Okay? Artinya video tutorialnya, karena kebetulan saya belajarnya juga dari teman-teman yang sudah menggunakan begitu. Kemudian saya coba dan akhirnya bisa, ya saya manfaatkan begitu. Jadi kalau tadi saya langsung menggunakan contoh, langsung saya praktekkan agar Bapak Ibu bisa langsung nanti mencobanya begitu. Adapun kalau nanti membutuhkan materinya yang videonya, nanti insya Allah saya sampaikan di tautan begitu Bapak Ibu. Oh gitu, nggih. Terima kasih Pak Susilo, nggih. Biar lebih live begitu nggih Pak ya. Nggih, terima kasih Pak Susilo. Selanjutnya nih Bu Fitri, masih ada lagi pertanyaan. Mungkin yang dimaksud Bu Nima adalah cara mengurutkan daftar siswa sesuai abjad dalam spreadsheet. Oke, baik. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mau mencoba ini ada kaitannya dengan Google Form. Ya, ini Google Form saya memang settingannya agak berbeda Bapak Ibu. Saya tunjukkan ke Bapak Ibu nggih. Saya akan coba buka dulu yang ada di Google Form saya untuk soalnya ini. Bentar. Tahunnya kan 10 tahun terakhir. Ini kan tahun 2006. Saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Kebetulan ini contoh Google Form saya yang digunakan untuk ulangan ya. Saya menggunakan bagian-bagian yang bisa dilanjutkan Bapak Ibu, dan namanya sudah saya tentukan dengan nama yang ada di daftar nama sekolah. Karena kalau anak-anak
menggunakan sendiri begitu ya, menulis sendiri, kadang namanya ada nama singkatan, nama begini. Maka saya akali begini, ini untuk bagian pertama, nanti kalau di sini, ini sudah kelihatan Bapak Ibu, ya? Halo? Sudah, Pak. Oh, okay. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini misalnya kebetulan saya ngajar kelas 12 itu IPA 1, IPA 2, IPA 3. Yang ini jumlahnya ada 99 orang. Ini responnya yang 99 orang. Nah ini IPA 1, IPA 2, IPA 3 dalam waktu yang bersamaan mereka bisa ngerjakan bareng-bareng. Misalnya kalau saya ambil ke sini, ya di sini settingannya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Di sini adalah membuka bagian kalau misalnya IPA 1 ya nanti saya larikan ke daftar IPA 1, kemudian IPA 2 ke IPA 2, ke IPA 3 ya IPA 3. Artinya ini nanti kalau saya anak memilihnya jawabannya adalah dia kelasnya adalah IPA 1, maka dia nanti akan di daftar IPA 1 ini. Sudah saya siapkan daftar namanya Bapak Ibu. Ini sudah ada namanya semua. Jadi sudah urut daftar nama di daftar nilai kita. Kemudian yang IPA 2 juga demikian. IPA 3 juga demikian. Ini. Jadi nanti anak-anak kalau misalnya sudah mengerjakan, nah ini tinggal perintahnya saja yang kita tambahkan. Di sini setelah bagian ketiga langsung ke soal. Ya, kemudian kalau yang ini juga sama. Setelah bagian kedua langsung ke soal. Jadi setelah dia menjawab salah satu nama siswa sudah langsung nanti menuju ke soal Bapak Ibu. Nah ini soalnya yang bagian terakhir ini yang kelima misalnya. Ini adalah soalnya. Jadi nanti bagian sini kalau sudah kerjakan ya sudah. Ya kalau dia tidak tidak mengambil ini tidak namanya ya tidak. Tapi kan ini soal istilahnya ulangan harian kan biasa semacam formatif begitu ya. Jadi anak-anak bisa langsung selesai langsung dikerjakan begitu. Jadi seperti itu. Kebetulan saya tidak menggunakan kode-kode, hanya saya settingannya saja yang saya rubah Bapak Ibu. Anak hanya menggunakan setelannya di sini. Itu kalau dia sudah ngerjakan saya kunci maka dia tidak bisa ngerjakan lagi. Memang kebetulan settingannya jawabannya di sini untuk jawaban anak memang hanya saya izinkan satu kali gitu ya. Di Basati jawabannya hanya satu kali. Kemudian kalau misalnya kita di sini pakainya akun belajar semua, ini bisa kita klik langsung akun belajar. Jadi kalau tidak menggunakan akun belajar dia tidak bisa masuk. Misalnya begitu. Karena kebetulan ini sudah selesai, maka semuanya saya kunci lagi, biar anak-anak yang punya tautannya juga tidak bisa masuk lagi, tidak bisa ngakali, dan sebagainya. Begitu, itu tujuannya memproteksi, apalagi kalau kita menggunakan Chromebook, begitu ya. Chromebook. Jadi, begitu Pak Hartono ya. Jadi, yang sudah saya lakukan seperti itu. Jadi barangkali seperti itu yang bisa saya sampaikan ya, sehingga nanti monggo Bapak Ibu bisa mencoba-coba kemudian menerapkan sehingga analisisnya menjadi gampang dibuat. Jadi kalau ditagih analisisnya mana, sudah langsung kita cetak saja. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Oke. Begitu Pak Hartono. Bagaimana penerapan metode? Iya, ini ada siapa nih Bu? Oke, saya kira begitu. Pak Susilo, barangkali kalau masih ada yang mau disampaikan lagi, ya, atau mungkin ada yang bertanya lagi, saya persilahkan, saya kembalikan ke Pak Susilo dulu. Jadi saya ambil alih dulu Bu Katrin. Demikian Bapak Ibu pemaparan tentang Google Sheet yang disampaikan oleh Pak Ansori, dan mungkin banyak ilmu yang dapat kita
kita serap apa yang tadi sudah disampaikan. Barangkali selama ini kita juga belum melakukan itu untuk melakukan analisis. Nah, monggo nanti mungkin Bapak Ibu bisa mencobanya begitu bagi yang belum. Kalau tadi ada yang minta materi, barangkali nanti pertemuan saya ini bisa kami share videonya. Kalau memang share materinya, kami persilakan. Oke, mungkin ada pertanyaan kembali atau mungkin kita cukupkan karena sudah pukul 16. Lebih. Sudah tidak ada? Tidak ada? Kelihatannya tidak ada, Pak. Baik, kalau memang sudah tidak ada, mungkin untuk kegiatan hari ini cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Pak Ansori mungkin yang sudah menyampaikan materinya. Barusan. Demikian Bapak Ibu untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan banyak memberikan manfaat untuk kita semua terkait beberapa hal yang tadi sudah disampaikan. Demikian, kalau memang sudah tidak ada, monggo untuk sesi kali ini kita akhiri. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, atau mungkin ini sudah santai. Terima kasih semuanya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai bertemu besok. Iya, sampai ketemu besok semuanya rekan-rekan, para peserta, Bapak Ibu. Izin live nih.